terus teh percaya diri kan berarti 34 kan ngegibah kan jadi justru saya juga ternyata mereka juga sampai kepikiran seperti itu. Jadi ketika saya mencoba mendisiplin positif di kelas, mereka kreatif. Justru yang negatifnya justru malah jadi nggak muncul. Misalkan tadi Kunti, cina akuntansi dulu saya gitu, aku Kunti. Ya saya pernah gitu. Pak kalah kenapa cina? Kan Kunti tinggalin coba positif lah Pak Kunti, sorry wae cina. Jadi kalau ada masalah, asuh ya wae cina. Tapi tadi dulu padahal akuntansi dulu namanya Kunti. Namanya Abi kelas gitu. Ayah 5 tahun komputer lah gitu. Kelas 12 nah baru. Gitu jadi uniknya namanya unik rek 3 rek 3 anggerti Kajurna jadi itu potong bebek angsa 7 masak angsa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat, calon atau guru-guru penggerak tahun-tahun berikutnya dari SMP Banjar. Terima kasih atas kehadirannya pada diseminasi program penggerak untuk modul 1.4 ini budaya positif. Puji dan syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala karena atas belum dibagikan, bagikan bisa bertemu pada diseminasi sekarang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai diseminasinya, kita lihat pernyataan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Raja Dewantara, bahwa menurut beliau merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah ya, cat. Itu momentumnya. Oke, sebelum diseminasi kita dimulai, kita game dulu. Kita main game dulu. Gamenya gampang, Bapak Ibu. Kita menggunakan lagu yang biasa kita nyanyikan waktu SD. Bintang kecil, pelangi-pelangi, kayak begitu. Cuma teknisnya adalah lagu tersebut dimulai oleh orang yang nomornya dituju, kemudian dilanjutkan oleh orang berikutnya dengan hanya mengucapkan satu kata. Misalkan ini Bu Susi nomor 1, Bu Siti nomor 2, Bu Dewi nomor 3, Bu Dewi nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian misalkan ini saya ingin bintang kecil di langit yang 4. Jadi langsung biru terus amat banyak gunung, banyak terus hias. Oke, kita mulai ya. Lagi misalkan saja gini. Pelangi alangkah 3. Kalau mau gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ketika Bapak Ibu yang disebut nomornya, maka itu yang mulai. Mulai nyanyi, tapi hanya satu kata dan terus berlanjut ke Bapak Ibu yang nomor berikutnya. Satu kata terus tapi nomor selanjutnya gitu. Nggak usah langsung satu kata aja. Berantai. Lagi ini. Potong bebek angsa 7. Masak.
Masak. Ansa. Ansa. Masak dia kan masak di Jadi kalau misalkan udah sampai ke bun ini nomor 11 berarti lanjutnya dari nomor 1 lagi terus ya. Tidak di dinding yang 5 berayat. Aduh, sorry. Jadi nggak fokus. Sekali lagi. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak 10. Angkasa. Aku ingin terbang Eh, aku ingat jauh tinggi. Oh iya jauh. Terima kasih ya Bapak Ibu atas semangatnya. lagi. Kita di sini kumpul, kita punya satu masalah yang sama. Kemudian saya bisa menyelenggarakan diskusi juga. Yang pertama, memang tanggung jawab saya yang pertama sebagai staf kurikulum di bagian pengembangan SDM. Alangkah ironisnya ketika saya sendiri tidak berkembang gitu, sedangkan tugas saya di sana adalah untuk pengembangan SDM. Terus yang kedua adalah salah satu tugas saya sebagai CGP, Kepala Guru Penggerak Angkatan 6, untuk men-sharingkan pengalaman style yang pernah diperoleh. Tapi bukan berarti saya menggurui ya, Bapak Ibu, enggak. Kita mah sharing aja bersama. Tujuannya cuma satu, kita ingin jadi guru yang terbaik untuk murid kita. Tujuannya ke sana. Terus di diseminasi ini kita akan melakukan beberapa macam kegiatan, mulai dari nonton video sampai dengan materi yang lain. Ketika nanti ada materi atau konsep yang tidak dipahami, Bapak Ibu bisa membuka forum diskusi di sana. Terus berikutnya, misalkan Bu Siti di kelas ketika mengajar murid pasti mempunyai masalah kan ya Bu ya. Misalkan masalah yang muncul di kelas itu apa? Dari anak-anaknya atau Dari anak-anaknya. banyak yang Nggak paham materi lah. Kurang paham materinya, susah menangkap materi. Nah, sama, saya juga sama. Kemudian ini kita sama di matematika ya. Kita sudah menggunakan berbagai macam metode, cara, tapi tetap aja anak teh motivasinya kurang. Sama, jadi kita yang ada di sini masalahnya punya masalah yang sama. Motivasi siswa dalam belajar itu rendah. Sikap murid kita bisa dibilang ada degradasinya. Sangat terasa sekali. Contoh konkretnya misalkan ada kasus yang saya temui itu adalah murid nabrak guru ketika jalan, tapi murid tersebut hari-hari tidak minta maaf. Ada. Kemudian ada guru lewat, siswa jangankan untuk jangankan nunduk, senyum, salam, lempong gitu. Jadi itu salah satu bukti konkret bahwa emang sudah terjadi degradasi di moral di siswa. Kita sama-sama punya masalah tersebut. Nah sekarang tapi kita jangan cari siapa yang salah, apakah siswa yang salah atau kita yang salah, enggak. Kita fokus ke permasalahan dan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah sebelum mulai ke sana, di sini di diseminasi sekarang ada yang namanya itu budaya positif. Nah kita akan mencoba untuk mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, saya percaya pasti bisa. Bapak dan Ibu yang ada di sini punya potensi, saya yakin punya potensi. Bu Iming misalkan, Bu Iming itu orangnya lemah lembut tapi tegas di kelas. Wow. Banyak siswa.
Saya Bu Elis Kusuma orangnya sangat aktif, saya penuh semangat di kelasnya. Kemudian Bu Nini dengan inovasi-inovasinya di OTKP. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini punya potensi yang sangat besar dan sangat disayangkan ketika tidak ada apresiasi dan pengembangan potensi tersebut. Nah, ayo kita coba bareng-bareng mengembangkan dan mengapresiasi potensi tersebut. Nah, itulah yang kita coba untuk dikembangkan di budaya positif. Sebelum mengarah sana, langkah awal di pendidikan yang saya terima adalah kita harus tahu dulu filosofi pendidikan itu seperti apa, dan kita tidak perlu cari bapak pendidikan dari luar negeri, nggak usah. Kita punya bapak pendidikan nasional yang sangat hebat, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan Menteri Pendidikan yang pertama di Indonesia. Kita lihat bagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. 2 anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang
yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi, itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah jadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi. Nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Terima kasih Bapak Ibu, salam bahagia. Bapak Ibu, jadi ternyata menurut Bapak pendidikan kita, memang benar dasar dari pendidikan itu bahwa setiap murid itu spesial, unik. Mereka punya caranya tersendiri dalam belajar, dan mereka pun ada kecepatan atau kelambatannya sendiri dalam menangkap materi. Nah mungkin ketika saya dulu mendapatkan ilmu ini, terus terang saya juga merasa dalam tanda kutip tertampar juga. Mungkin ternyata selama ini ada konsep yang salah dalam melakukan kegiatan pendidikan di kelas. Jadi kita ketika kita hanya fokus dalam penyampaian materi, kemudian tingkat pemahaman nilai siswa, ternyata ada satu step, ada satu missing key, atau ada satu puzzle yang hilang dalam proses pendidikan itu, sehingga akibatnya adalah muncul berbagai macam permasalahan yang sama tadi. Jadi menurut beliau, menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ternyata langkah yang pertama itu adalah kita harus fokus ke murid. Kita harus ingat dulu murid itu karakternya seperti apa. Nah, ketika saya mendapatkan materi ini, terus terang saya juga tertampar malu, ternyata ada langkah yang salah ketika melakukan pembelajaran di kelas. Nah, marilah kita sama-sama memperbaiki diri supaya si kunci yang hilang itu ketemu, sehingga si Pandora box di pendidikan kita itu bisa terbuka, sehingga permasalahan yang selama ini muncul memuncak di siswa jangan sampai jadi suatu bom atom tersendiri ketika nanti malah jadi balik lagi ke kita. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya diagram gunung es. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh.
Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar efektivitas pengaruh lingkungan pada apa yang ada di dalam kotak hitam identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku, hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik. Ya, itulah Bapak Ibu, ternyata di dalam pembelajaran yang paling pentingnya itu yang utamanya adalah karakter. Jadi ternyata ya sikap siswa yang selama ini kita lihat itu hanya sekitar 12%, hanya 12%. Nah, yang banyaknya sisanya itu malah yang masuk dalam bawah sadar yang terlihatnya. Jadi terkadang memang benar ketika siswa terlihat seperti anak yang nakal, padahal sebetulnya yang kemungkinan besar dia itu sedang butuh bimbingan di sana. Dan itulah yang kemarin ketika saya dapat ilmu ini, wah ternyata benar ada satu aspek yang harus dilihat terlebih dahulu ketika kita sebelum menyimpulkan karakter anak itu seperti apa. Nah, dari diagram gunung es ini ada dua yang tadi, yaitu keteladanan sama aturan yang konsisten. Ternyata tugas kita sangat berat ya, harus menjadikan teladan dan harus ada aturan yang sama-sama keduanya itu konsisten. Nah, di sana setelah kita mengetahui mengenai filsafat pendidikan itu seperti apa, kita lihat mengenai fisiologi dari muridnya. Jadi justru pembelajarannya malah di nomor sekian kan, ya karena di pendidikan itu yang pertama itu ada pembelajaran mengenai karakternya. Ketika karakternya sudah berubah, nanti di sana diupayakan ada motivasi intrinsik tersendiri yang meningkat untuk belajar. Justru motivasi intrinsik itulah yang pentingnya, karena ternyata yang namanya hukuman, punishment, sama penghargaan itu merupakan cara yang salah dalam pendidikan. Jadi ada cara yang lebih tepat dalam mendidik anak, jangan memakai hukuman, jangan memakai penghargaan. Padahal selama ini saya sendiri menggunakan hukuman dan penghargaan, ternyata salah. Nah, dari sana saya mulai merubah diri, menghilangkan hukuman sama menghilangkan penghargaan. Kenapa hal itu harus dihindarkan? Kita mulai dari sini dulu. Pada siswa SMK ada tahapan perkembangannya tersendiri. Menurut Erikson, dia seorang psikososial, seorang ahli psikososial. Untuk murid SMK itu, dia itu berada dalam tahap 5 ketika usianya berada dalam 12 sampai 18 tahun, di mana sifatnya adalah labil, galau, dan yang pastinya adalah mencari identitas dirinya. Itulah murid kita yang sekarang. Jadi mereka itu pasti galau dan sedang mencari identitas tersendiri, sehingga ketika ada perilaku yang muncul, inilah karena mereka dalam perkembangan seperti ini. Kemudian di dalam otak manusia ternyata tidak hanya ada otak kiri, otak kanan konsepnya. Ternyata di otak manusia, di otak kita ada yang namanya itu ada otak reptil. Ternyata ada bagian otak reptil di dalam otak kita. Nah, otak reptil ini berfungsi dalam otomatisasi dan refleks tubuh.
Itu jadi ada bagian otak reptil di tubuh manusia yang mengurus ke otomatisasi dan tubuh, misalkan detak jantung, menarik nafas dan segala macamnya. Kemudian ada bagian di otak itu ada yang namanya otak mamalia di otak manusia. Nah, di otak mamalia tugasnya adalah mengenai emosi, hormon sama imun kalau di otak mamalia. Dan yang ketiga ada yang namanya otak primata. Kalau otak primata dia bertugasnya mengenai berpikir, berbahasa, memecahkan masalah dan imajinasi. Nah, dalam perkembangan siswa kita terkadang bagian-bagian otak ini ada yang dominannya, sehingga ada kemungkinan kita harus melakukan identifikasi dan melakukan langkah tindak lanjut ketika ada perilaku yang negatif di sana. Ternyata di otak itu ada 3 bagian, bukan hanya otak kiri, otak kanan saja. Ada otak reptil, ada otak mamalianya, dan ada otak primatanya, dan masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Itulah tahapan perkembangan siswa SMK sebelum kita langsung ke perkembangan pembelajaran. Ternyata perkembangan pembelajaran harus dilakukan ketika konsep pendidikannya kuat, karena kalau misalkan tidak, ya malah capek sendiri ke pendidiknya. Nah, di sini kita akan berusaha untuk mengembangkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang muncul di benak Bapak Ibu ketika ada kata disiplin? Ini apa? Ini ketika kata disiplin lebih mengarah kemana kalau kata disiplin? Tepat waktu. Tegas, aturan ya, tata tertib. Nah, kalau Bu Barokah ketika mendengar kata murid itu tidak disiplin, Nah, disiplin di sana mengarahnya kemana? Aturan. Kalau di sini berarti kalau ada disiplin menegakkan aturan, kalau tidak disiplin berarti tidak disiplin. Oh, berarti ke arah penegakan aturan ya, Bu. Nah, di sini sama Bapak Ibu sama. Saya juga dulu ketika sebelum mendapatkan materi ini, yang namanya konsep disiplin itu yang ada di dalam otak saya sama seperti Bapak Ibu, dan ternyata salah. Salah. Nah, yang dimaksud di sini disiplin positif yang akan kita coba kembangkan. Ya, coba misalkan gini. Bapak dan Ibu setuju nggak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju nggak? Setuju. Kalau misalkan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Sama, saya juga kemarin setuju semuanya. Nah, ternyata direvisi. Di sini ada yang namanya disiplin positif. Ketika tadi kita sudah tahu mengenai perkembangan kulit siswa, mulai dari tahap perkembangan dari Garinson sampai dengan bagian-bagian otak, ada yang namanya disiplin positif. Ternyata yang namanya disiplin, konsep yang sebenarnya dari disiplin itu adalah belajar. Jadi yang namanya disiplin itu bukan penegakan aturan, bukan melanggar aturan, bukan. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Dan ketika tadi pendapat Bapak Ibu mengenai aturan, disitulah konsep yang harus diluruskan. Ternyata yang namanya disiplin itu adalah belajar. Jadi ketika ada penegakan disiplin berarti penegakan belajar. Jadi yang namanya disiplin positif itu belajar. Jadi bukan mengarah ke pelanggaran aturan. Karena kata disiplin itu kan berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Nah, tapi dalam budaya kita disiplin itu malah melenceng menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau misalkan dia tidak patuh, tidak disiplin, padahal itu konsep yang harus diluruskan. Itulah makna disiplin yang sebenarnya harus kita tegakkan di sekolah. Jadi ketika ada disiplin, artinya belajar. Nah, di sini ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, teori kontrol atau teori pilihan itu mengarahnya ke konsep disiplin tadi. Jadi hierarki itu gini,
mulai dari filsafat pendidikan ya, filsafat pendidikan kita sudah tahu filsafat pendidikan ternyata menurut Bapak Ki Hajar Dewantara kita itu harus fokus ke murid, itu tujuan kita murid, karena kita diibaratkan sebagai petani yang mengelola sawah. Ketika ada padi dan ketika ada jagung, pasti kita akan memberikan treatment yang beda, karena padi tidak bisa menghasilkan jagung dan jagung pun tidak bisa menghasilkan padi. Oleh karena itu sebagai petani kita treatmentnya beda-beda. Maka ketika kita sebagai guru pendidik di sekolah, maka treatment ke setiap siswa pun ternyata beda-beda. Itu yang dasarnya filsafat pendidikan. Yang berikutnya adalah tahap perkembangan anaknya. Nah di SMK tahap perkembangannya adalah tahap 5 menurut Erik Erikson, di mana dia labil dan sedang mencari jati diri. Nah hierarki berikutnya itu mengenai disiplin. Nah disiplin di sini ada yang namanya teori kontrol. Di teori kontrol yang harus kita luruskan di sini adalah ada dua sistem yang biasa kita pakai. Ada yang namanya stimulus respon kan ya, yang biasa familiar, stimulus respon. Dan yang kedua ada yang namanya teori kontrol. Ternyata di sana ada dua perbedaan yang sangat mendasar. Kalau di stimulus respon, misalkan kita itu melakukan sesuatu agar seorang itu berubah. Tapi di teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang. Di stimulus respon, perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan, pasti punya tujuan. Nanti ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sana di teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon, sebenarnya yang bisa mengontrol kita hanya diri kita, orang lain tidak bisa. Ketika ada orang lain yang mengontrol kita, berarti kita sedang membiarkan orang lain mengontrol kita. Itulah konsepnya. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika ada murid, kita tidak bisa mengontrol mereka sebenarnya. Justru mereka sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Oleh karena itulah, mengapa pentingnya memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Karena yang bisa mengontrol dirinya hanya dirinya sendiri, nggak bisa guru, nggak bisa. Kemudian ketika ada paksaan, ketika bujukan gagal, kemudian ada paksaan. Nah di teori kontrol justru ada konsep yang namanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian kalau di stimulus respon, modelnya ada model berpikir menang dan kalah. Jadi murid nurut, kita menang, dia kalah. Kalau di stimulus respon. Tapi ternyata kalau di teori kontrol, menang-menang konsepnya. Jadi murid menang, kita pun menang. Jadi di sana perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah yang berusaha kita kembangkan di disiplin positif itu adalah yang namanya teori kontrol di sana. Yang sedikit demi sedikit kita rubah paradigmanya dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, kita kembali lagi ke bagian yang tadi. Jadi ketika kita sudah tahu disiplin positif, yaitu belajar, kita lanjut ke teori kontrol. Nah di sini tadi sudah kita tahu mengenai disiplin, makna disiplin. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, pasti memiliki tujuan. Ada yang namanya teori motivasi. Teori motivasi ada untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kalau untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, motivasi intrinsik, nyambungnya. Tapi kalau untuk menghargai diri sendiri dan menghargai nanti dia kebajikan besar, munculnya adalah motivasi intrinsiknya. Nah disinilah nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu yang berusaha saya terapkan di kelas saya sendiri yang di wali kelasan, itu ada yang namanya keyakinan kelas. Yang positif kan banyak ya updatean di grup WA. Nah di sanalah saya sedang mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas yang saya wali kelasi sendiri. Karena menurut teori lingkaran pengaruh, kita tidak bisa langsung mempengaruhi orang, tidak bisa. Justru kita harus mempengaruhi dari lingkungan tersendiri dulu, yang dekat dengan kita. Kita mulai dari yang di wali kelasi dulu, kemudian mengarah nanti ke lingkungan yang lebih luas. Nah, kemudian di teori pilihan, yang tadi ada model berpikir menang-menang, sama ada kolaborasi dan konsensus, ternyata ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol tersebut ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada teman atau pemantau, dan ada manajer. Nah, aplikasinya seperti ini. Kebetulan di sini ada videonya.
mengenai 5 posisi kontrol dan aplikasinya di sekolah. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol salah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya... Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Di 5 posisi kontrol itu kan ada yang namanya penghukumnya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau sama manajer. Nah di sana sama saya sering jadi penghukum, pernah jadi pembuat rasa bersalah tadi, pernah jadi teman, pernah jadi pemantau saja pernah. Nah yang belum pernah adalah yang manajer. Jadi di manajer itu perbedaannya. Ketika di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, ternyata efek negatif ke siswanya jauh lebih besar. Nah, tapi kalau misalkan manajer, nanti nyambungnya ke konsep yang tadi, bahwa model berpikirnya jadi menang dan menang. Kita menang mendidik siswa, dan siswa menang, dia berkembang karakternya. Justru di sana, kalau misalkan penghukum, justru nanti di siswa itu munculnya rasa dendam, tidak suka, segala macamnya. Kalau di pembuat rasa bersalah, nanti muridnya malah jadi minder, dari malah muncul karakter-karakter yang kurang baik yang lain. Kalau misalkan untuk teman, yang ini terkadang si murid itu dia hanya dekat dengan guru tertentu, tapi dia akan acuh tak acuh dengan guru yang lain. Itu yang sering terjadi. Nah kalau yang pemantau, di sana dia hanya sekedar kayak supervisor, jadi udah sesuai dengan aturan tidak, kalau sudah misalkan sesuai bagus, tidak sesuai konsekuensinya apa gitu. Tapi kalau misalkan di posisi manajer, semacam konseling kalau PPPK mah. Jadi ketika murid tadi misalkan yang terlambat, semacam di konseling. Nah konseling yang digunakannya adalah dengan menggunakan segitiga yang namanya segitiga restitusi. Ada istilah yang namanya itu restitusi. Di segitiga restitusi itu yang pertama yang dilakukan itu adalah kita itu adalah menstabilkan identitasnya. Jadi di menstabilkan identitas, kita jangan mencari mana yang benar dan mana yang salah. Justru ketika komunikasi dengan siswa, dengan murid, yang fokus ketika diskusinya itu adalah permasalahannya apa, ayo kita coba selesaikan. Itu di menstabilkan identitas. Dan muncul kalimat gini, nggak apa-apa, salah juga. Bapak atau ibu sama, kita sama-sama manusia yang pernah berbuat salah. Cuman sekarang bagaimana kita mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Itu di menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada yang namanya validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan nanti nyambungnya ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi semua perilaku, tindakan itu pasti ada tujuannya, termasuk ketika perilaku itu dianggap negatif. Itu di sana punya tujuannya tersendiri. Dan yang ketiga adalah ada yang namanya menanyakan keyakinan. Nah, di konsep menanyakan keyakinan itu justru yang harus didasarinya adalah ada terbentuknya keyakinan kelas. Nah, kedepannya yang diharapkan dari terbentuknya disiplin positif
dari terbentuknya keyakinan kelas dari masing-masing kelas, nanti muncul yang namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu nanti menggantikan konsep poin di sekolah. Jadi konsep poin tidak dipakai lagi, tapi ya ada yang namanya kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah itu di sana tujuan utamanya. Jadi kita mulai sedikit demi sedikit menghilangkan konsep hukuman sama penghargaan. Di sanalah segitiga institusi dijalankan. Kemudian di 5 kebutuhan dasar manusia, baik murid ataupun kita, pasti ada yang namanya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar di sini ada kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima, itu pasti ada. Kemudian ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, dan tujuannya utamanya adalah untuk bertahan hidup. Sama juga sama. Jadi ketika ada contoh kasus gini, ada murid yang istilahnya ngalelewe gitu, ngalelewe gurunya di kelas. Justru di sana ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Kemungkinan dia itu ingin ada kesenangan, ada kebutuhan dasar kesenangan di sana. Oh ternyata menjelek-jelekan atau menghurian guru teh membuat rasa senang nih ke saya, sehingga dia melakukan itu. Ada juga kemungkinan dia itu melakukan seperti itu karena dia ingin dia lebih disayangi oleh gurunya. Bisa juga. Terkadang ketika kita hanya melakukan satu metode di kelas dan muridnya memberontak sehingga berbuat perilaku yang menurut kita kurang baik, di sana ada kebutuhan dasar kebebasan yang ingin dia penuhi. Sehingga konsepnya adalah kita harus menyediakan pilihan-pilihan belajar. Kemudian ada yang namanya penguasaan. Murid itu ternyata ada rasa ingin menguasai itu di kelas teh. Nah, ketika kita berhadapan dengan murid yang berperilaku mengarah ingin menguasai sesuatu, berarti ada tindakan yang harus kita treatment ke murid itu teh. Berilah dia kepercayaan untuk jadi pemimpin misalnya, jadi KM atau apa. Nah, mungkin di sana kebutuhan dasarnya untuk menguasai bisa terpenuhi, karena ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, dia akan melakukan perilaku yang negatif. Jadi di sana konsep dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar inilah yang selalu muncul di sekolah. Cuma saya sendiri sama kita tidak menyadari terkadang murid itu ternyata berbuat seperti itu karena ada kebutuhan dasar yang coba dia penuhi. Dan saya sendiri kemarin sebelum menerima materi ini salah dalam treatment ke muridnya. Saya tidak tahu bahwa ada kebutuhan dasar yang seperti ini. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita bareng-bareng kita rubah mindset kita mengenai cara mengajar murid. Sama saya juga masih belajar, cuma memperbaiki sedikit demi sedikit. Karena saya juga ironinya murid SMK itu perilakunya seperti itu. Kemarin terakhir di anak 11 AK3, saya sudah menggunakan berbagai macam metode, mulai dari Hakimet, QR code, game, NHT dan segala macamnya. Tapi kok kenapa ketika dicek pemahamannya kok masih mengkhawatirkan gitu? Ternyata ketika saya cek, mereka ininya nggak nyampe, treatment saya salah. Nah, justru saya sekarang sedang mencoba merubah treatment ke siswa. Ketika treatment yang awalnya salah, pasti ke depannya juga hasilnya pasti tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itulah yang saya rasakan kemarin. Dan sekarang makanya di modul, karena saya sudah mencapai ke modul 2. Di modul 2 ada yang namanya memenuhi kebutuhan dasar murid. Ternyata ada beberapa langkahnya yang kita sebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya bisa memenuhi kebutuhan dasar murid ini. Dan konsepnya sangat luar biasa. Di sini tadi sudah. Kemudian saya juga pernah mencoba menerapkan dari konsep-konsep yang barusan. Misalkan ini, saya mencoba mendokumentasikan mengenai penerapan disiplin positif di sekolah. Saya mulai dari lingkup yang terkecil, dari murid yang saya wali kelas sendiri. Di sana saya mencoba berposisi sebagai manajer, posisi kontrolnya sebagai manajer.
Jadi yang pertama saya akan membentuk yang namanya keyakinan kelas, dan alhamdulillah sekarang sudah terwujud. Keyakinan di 12 akademiknya sudah terwujud. Awalnya saya ngecek dulu permasalahan-permasalahan apa yang ada pada murid. Saya lewat WA aja. Jadi sebelum pertemuan sebelumnya saya cek silakan permasalahan apa yang ada pada diri kalian sehingga kalian merasa kesulitan dalam belajar. Ternyata banyak, luar biasa, sangat banyak permasalahannya, dan unik, masing-masing beda-beda permasalahannya. Nah, dari identifikasi permasalahan ini, oh ternyata ini yang mengakibatkan mereka kurang bisa paham dalam konsep yang selama ini saya jelaskan. Jadi berbagai macam metode yang saya terapkan, mentah lagi, ketika identifikasi ininya gagal. Ini yang pertama. Jadi yang pertama saya identifikasi dulu permasalahan belajar di muridnya. Setelah saya tahu permasalahan di sana, saya mencoba membentuk keyakinan kelas karena saya mencoba menghilangkan konsep stimulus respon, hukuman sama penghargaan dihilangkan. Saya mencoba menerapkan teori kontrol. Ya, ini adalah masalah-masalah yang muncul di kelas AK. Kemudian saya coba mengidentifikasi keyakinan murid. Jadi mereka itu di sekolah pengen seperti apa gitu. Misalkan di sini ada Gibran pengen di kelas itu bertanggung jawab, kemudian dia pengen tidak saling akrab, saling kerjasama dan segala macam. Dan masing-masing dari siswa tersebut memberikan pendapatnya di kelasnya. Ada 36 siswa dan ada 36 pendapat dia pengen seperti apa di kelasnya, di sekolahnya. Sirkel-sirkelan. Ya, tidak boleh sirkel-sirkelan. Ini sirkel. Jadi dari langkah identifikasi masalah, identifikasi mereka pinginnya seperti apa, kan tidak mungkin ya siswa ingat 36 ini. Nah akhirnya dari 36 ini itu saya rangkum, cuman ada 4 dari kesepakatan kelas di 12 angka 3. Di kesepakatan kelasnya di 12 angka 3 itu ada yang namanya berakhlak mulia. Jadi mereka ingin melakukan suatu tindakan yakinnya harus berakhlak mulia. Yang kedua adalah ingin mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, keyakinan kelas di 12 angka 3 itu adalah ingin menghargai orang lain. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan. Nah ini adalah dokumentasi ketika saya mencoba menerapkan disiplin positif di kelas. Dan alhamdulillah ternyata emang awal-awalnya mereka riskan, terus kayak asa aneh gitu ya, awal-awalnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata lebih enak ke siswanya. Saya ingin bentuk motivasi intrinsiknya dulu di kelas itu seperti apa. Jadi setiap guru mapel itu jadi guru BK. Guru mapel jadi guru BK gitu. Jadi saling bisa mengidentifikasi kebutuhan muridnya. Nah di modul 2.1 inilah saya mencoba untuk menganalisis kebutuhan belajar murid. Gitu. Ini identifikasinya sekarang sudah ada di 12 angka 3. Ya, dan itu kreativitas mereka. Kita tidak bisa mengontrol perilaku mereka. Mereka pengen yang seperti itu ya silakan, maka. Kenapa Kunti? Nah, akuntansi 3 jadi disingkat Kunti. Saya juga. Tapi ternyata mereka bagus ya. Kenapa memilih nama Kunti? Pak, cina Kunti, cik ngali Kunti. Pernah sedih tuh? Sorry, jadi ceria, jadi segi positifnya mereka ngambil positifnya. Jadi yang namanya Kunti. Iya, tapi dikasihnya batu. Nah justru konsep dikasih nanti dihilangkan Bu Siti. Jadi ambil positifnya, selalu tertawa. Siana, jadi negatifnya coba dihilangkan. Kalau di kelas Pernah ganti baju. yang kita dari baju, tapi bajunya putih, bersih, terus sederhana, terus percaya diri. Kan putih gak perlu energi banget ya. Tapi selalu makan. Jadi itu saya juga, ternyata mereka juga sampai kepikiran seperti itu. Jadi ketika saya mencoba disiplin positif di kelas, mereka kreatif.
negatifnya itu malah jadi nggak muncul. Misalkan tadi Kunti, cina akuntansi tiru saya gitu, ini aku Kunti. Ya saya pernah gitu. Pak kalah kenapa cina? Kan Kunti tinggalin coba positif lah Pak Kunti, sorry wae cina. Jadi kalau ada masalah, asal ya wae cina. Tapi tadi dulu padahal akuntansi tiru namanya Kunti. Yang abi kelas gitu. Ayah 5 tahun komputer lah gitu. Pas kelas 12 nah baru. Gitu jadi uniknya namanya Unik rek 3 rek 3 anggerti Eka Jona jadi itu yang tadi mencoba diterapkan di kelas 12 AK 3. Kalau misalkan ibu udah mau berkenan mungkin bisa dicoba di kelasnya masing-masing. Yang saya rasakan emang yang pertama aneh. Jadi ketika pembelajaran saya nggak langsung ke pembelajaran, identifikasi dulu mereka masalahnya apa, terus dan mereka pinginnya seperti apa. Emang butuh waktu sangat butuh waktu. Makanya di 11 AK 3 saya ketinggalan materi dengan kelas yang lain. Apa saya mah yang namanya materi mah bisa karek lah nya materi mah cuma benar itu pembentukan karakter susah. Itu yang saya khawatirkan sekarang di kebaruan kita sama masalahnya. Justru atau kita harus gimana? Data mungkin atau misalkan kita cacarek baik, udah capek. Jadi setelah saya mendapatkan materi ini, ternyata ada satu kunci yang hilang di pembelajaran, bukan materi, tapi penumbuhan karakter mulai dari motivasi intrinsiknya. Ketika motivasi intrinsiknya muncul, kita nggak usah capek diri, langsung udah otomatis. Nah jadi Bapak Ibu ini saya sharing emang women hashtag FPL FPL gimana akuntansi gitu tidak seperti ini bayangan kamu diterapkan dulu dari bulan saya sering masuk nggak gitu kan saya ngajar di kelas akuntansi keuangan gitu dari judul nawai punya perkataan mengenai keuangan gimana gitu ya malas gitu. Terus saya coba menyelami dunianya mereka gitu kan istilahnya dunianya mereka tuh sampai sok ibu teh harus ngajar bagaimana biar kalian biar ibu ngasih materinya masuk ke kalian nggak merasa gitu kan ini memang dia salah satu kelasnya hasil ya kelas 12 sampai 1 gitu kan enak mereka walaupun agak nyeleneh gitu kan ya saya coba tanya kalian sukanya apa. Mereka kebanyakan Korea kan sekarang ya kalau anak-anak sekarang ya kayak K-pop dan sebagainya. Nah di salah satu momen gitu kan ya saya coba ketika tadi nyerahin jurnal kan jurnal lumayan ya kalau buat apa mah kalau buat apa mungkin mah jurnal kecil gitu. Ketika saya tayangin, sekarang kalian udah boring gitu, udah ngejelasin, kasih biar mereka kalau nyebut nama teknium aja mereka udah jerit-jerit gitu kan, sudah gitu udah ngejerit-jerit jadi tapi mereka jadi pun saya jadi semangat tuh gitu kan anak-anak tuh jadi ngomong kayak gitu, tuh jadi semangat sok kita jangan seneng ke itunya deh tapi ke materinya juga harus ini mau mengikuti ya lumayan sih gitu alhamdulillah. Tapi di satu kelas yang lain saya tidak berani menerapkan itu juga karena memang tadi kan karakter anak kelas juga beda-beda. Bagus deh, saya setuju. Kalau menurut materi yang saya dapat kita udah menerapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi kan bagus. Jadi setiap murid itu kita gimana caranya supaya mereka lebih menariknya. Di metode pembelajaran diferensiasi kan ada 3 gitu. Ada yang namanya kita harus ngecek dulu mengidentifikasi kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar bisa dicek dengan cara ada yang namanya metode 5 jari. 1 itu sangat tidak siap dan 5 itu sangat siap. Saya pernah nerapkan di 11 AK 3. Coba materi fungsi kuadrat dari 1 sampai 5 kalian yang mana?
hiji, dua gitu. Jadi kelihatan mereka sangat tidak siap. Bener, MMRP lama ketinggalan. Bagus deh. Boleh bertanya? Boleh deh. Dan nggak bisa oleh sendiri, nggak bisa. Jadi pingin bapak ibu teh sinkron gitu, jadi pingin ke keyakinan sekolah gitu. Dimulai dengan kita tahu dulu filsafat pendidikan seperti apa, karakter murid seperti apa, dan baru saya baru menginjak ke pembelajaran baru di modul 2. Di modul 2 itu pembelajaran khusus bisa pembelajaran. Jadi yang diutamakan di sana justru ke karakter di filsafat pendidikan. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau didiskusikan nggak? Kalau misalkan ada. Japri. Semangat ayo dengan banyak sinergi gitu. Nanti bikin konten lagi. Tapi memang yang mana yang tadi memang konsepnya bagus banget ya. Iya. Memang tadi butuh konsekuensi. Iya. Jadi semua guru-guru kadang kita ya kalau kita curhat yang produktif nih misalkan kayak tutor anak atau misalkan apa ya gitu kan rasa ya harus benar-benar komitmen bersama. Ya benar-benar komitmen bersama. Makanya menuju komitmen bersama, ya saya ingin kerjasama dari rekan-rekan yang di sini. Ya, kita mulai menerapkan sedikit demi sedikit. Saya juga ada sama sih, saya juga masih belajar menerapkan sedikit demi sedikit di 12 AK3 dulu, Bu Siti, 12 AK3 dulu dicoba diterapkan. Ternyata mereka alhamdulillah mulai ada perkembangannya dari karakternya. Kalau masalah pembelajaran mah angkewenya utama materi matematika mah gampang gitu dah. Nyampaikan materi mah gitu. Tapi kalau misalkan pembentukan karakter pembentukan karakter, makanya sekarang juga saya coba sih sedikit demi sedikit di AK3. Kemudian di 11 AK3 coba diterapkan lagi. Memang benar ketahuan ternyata bagaimanapun metode yang kita pakai, bagaimanapun treatment yang kita pakai, ketika si etan acan mental dari. Jadi ketika kita di ruang guru kelihatannya, yuk budak teh kumaha perasaan juga akan di kelas teh terus teh dicarikan Gus. Ya ternyata emang Jejen. ada yang Biar standar terapi ke rumah mama. ada yang salah kitanya, ada yang sedih kitanya di kitanya, tapi jangan nyari siapa yang salahnya. Aku ngomong kepala, aku kepala jatuh. Udah gede habis mencari. Oh, anak-anak juga memang kepala siapa ya? Bawa kali umut nih. Ini lain kalau mata. Si Randy. Udah. Kalau nggak harus bawa kayu putih sudah sakit. Asik dulu. Kabul. Sakit kan anak-anak, tapi kan fungsi sabda itu kayak beda gitu. Iya. Nah, mungkin di sana ada teman yang pingin tidak terpenuhi Jadi ya. kelas milik mah banyak yang butuh perhatian. Iya, kelas Abi kan juga misalnya terkenal ya. Alhamdulillah Abi kan hese gitu kan. Terutama yang laki-laki. Iya. Jadi kira-kira begitu tak kebutuhan ada yang mengidentifikasi semua orang orang ya. Ada yang saya di 1 ya. Ada yang bermasalah di treatment selesai. Tapi ada satu kelas yang saya kan udah treatmentnya udah banyak. Benar sih pada yang digajah terus gaya berbagai gaya modifikasi itu udah ngerti kene. Terus dari sifat pribadinya juga gitu kan. Ternyata bersih gitunya catatan. Semangatnya benar-benar ngeberes semangat ya ada. Tapi kalau lihat respon anak jadi Emang bener lah. nggak tahu deh kurang sabar Abi. Kayak langsung tolong Ya kayak intinya tingkatkan kesabaran. Ya intinya adalah sabar. Ya sama seperti tadi kata Bapak Kiai Dewantara kan, kan padi beda-bedanya. Padi beda-beda kan. Ya, harus Aya nu KW 1, KW 2, aya nu padi cukup disiram air tumbuh langsungnya. Tapi ada padi yang harus pakai pupuk 1 baru tumbuh. Ada padi yang baru pakai beberapa pupuk baru bisa tumbuh. Nah, mungkin murid kita pun seperti itu. Jadi memang benar ya beda treatment. beda treatment. Mungkin tak ketemu sama saya ya, mungkin sama guru lain apakah bisa berhasil gitu kan.
Tapi saya yakin Bu Nidiknya berhasil. Sok pukul rata, abi mah jadi nenak teh ayeuna. Oh jadi malah Bagus gitu lah, bagus. Sambil Bu ya, Pukul rata jadi. tapi saya bilang Bu Nidik bisa dah. Cuma mungkin coba yang cara Bu Nidik bikin keyakinan kelas aja tuh. Yang tadi ya, boleh lah dicoba nanti ya. Nah, gitu, kan contoh ya. Kan kita modif nanti. Makanya jangan pilih lupa. Semangat pada ya nama semangat. Cuman nggak tahu nanti kalau di lapangan kayak gimana. Untuk kegiatan berikutnya saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu ingin mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang tadi Bu Fusi atau saya, ya. Tapi kenapa kita menerapkan pembelajaran diferensiasi? Justru itu lebih enak. Jadi kita tentu emosi gitu di kelas. Dimulai dengan kita mengidentifikasi murid, melaksanakan pembelajaran, udah nyampe. Cuman memang butuh usaha, butuh saya lebih. Kita harus menyiapkan media, identifikasi dulu dan segala macamnya. Malah mereka itu minta soal Oke, abi ya Niran. Abi kan bete sungkul pada tapi tidak akan pernah treatment membedakan anak yang visual, kinestetik sama auditori. Cuman pernah tes si anak ini adalah auditori dengan kinestetik biasanya yang visual dengan apa gitu. Atau kebanyakan di satu kelas ini kebanyakan memang kinestetik tapi tidak akan pernah treatment kumaha masih bingung kumaha bahasa Inggris. Jadi kita makanya seperti ini kan nanti kita bisa berbagi ya kumaha berlangkahnya nyontoh Ada diferensiasi. Ayo kita sharing lagi lah. ada anak yang deket itu nggak Masih ada yang melangkah. kalau Mengklasifikasikan yang mereka nggak berhasil. Saya coba melakukan yang restitusi. Jadi udah ya suara tadi. Ini restitusi nggak bisa. Pertama saya juga anehnya menerapkan restitusi di luar siswa, tapi ternyata setelah diterapkan malah jadi ketagihan. Ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa?
Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Hari itu, jadi saya coba kemarin ada permasalahan di 12 angka 3. Saya coba menerapkan segitiga restitusi. Emang awalnya anehnya pertama kali menerapkan segitiga restitusi. Sebelum saya menerapkan segitiga restitusi kemarin, sering aja ya Ibu. Saya tidak akan berani melakukan segitiga restitusi ketika saya belum deal-dealan dengan anaknya mengenai kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas itu terbentuk secara sendiri, inisiatifnya sendiri. Saya ingin kelasnya seperti ini, saya ingin muridnya seperti ini. Jadi itu dari dasar dirinya sendiri. Kalau dari gunung es kan itu munculnya dari gunung es yang bawahnya. Ya, ketika keyakinan kelasnya sudah terbentuk, sudah deal, saya baru bisa berani melakukan segitiga restitusi karena saya sudah punya modal keyakinan kelas. Nah, ketika saya melakukan restitusi, emang awalnya aneh, serasa jadi guru BK, beneran, jadi bukan guru matematika lagi, jadi merasa jadi guru BK, saya merasa jadi kayak Bu Deti, Bu Elin, segala macamnya. Tapi ternyata ketika saya coba terapkan, siswa jadi lebih terbuka, saya makin apa, gini. Terus kamu, menurut kamu salahnya di mana? Dia sendiri yang ngejawab, Pak, saya masalahnya di sini ya Pak. Iya benar, coba tadi gitu. Terus saya cek, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Muka 2-nya Pak, harga batut, nah dengan terang. Gitu.
Ci, kalau misalkan ame hendak gitu deui kumahanya Pak, kiranya Pak. Jadi dia sendiri yang solusinya itu. Dan ternyata ketika menerapkan restitusi mereka dianya malah tidak jadi merasa bersalah. Jadi paradigma kita selama ini ketika muridnya melakukan kesalahan, dia tuh serasa jadi semacam narapidana gitu. Melakukan kesalahan, jadi seorang penjahat dan segala macamnya. Jadi ketika kita menganggapnya dia sebagai narapidana atau penjahat, itu di sana ada langkah yang harus diluruskan. Karena di restitusi konsepnya saya menang sebagai guru, dia pun menang sebagai murid. Jadi tidak ada konsep saya menang dia kalah. Itu sih sharing dari saya kalau pas kemarin restitusi. Nah itu Bu Susi, kalau misalkan mau coba, ayo kita coba bareng-bareng, kita terapkan di signifikan, tapi insya Allah bisa. Coba dikasih dulu, setelah dikasih, kalau tadi buat keyakinan telah, buat keyakinan restitusi. Karena kalau keyakinan kelas kan munculnya dari guru SMA di bawahnya. Cuma harus diingat ada keteladanan sama aturan yang harus konsisten. Berarti di sana. Udah aja sama, tapi insya Allah pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. MMRPL bisa. Semangat ini. Tapi pernah ngawali kelasan MM yang RPL emang perlu treatment yang spesial ya. Anak-anak seperti itu, tapi udah bisa, insya Allah bisa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan mengenai penerapan disiplin positif di sekolah. Cukup dari saya Pak. Udah paham tapi ya gitu niatnya sangat menginspirasi, sangat ya bagus gitu, cuman dia itu terima kasih untuk Bapak Ibu untuk diseminasi ini kita refleksikan. Yang pertama, kita sebagai pendidik memang awalnya bedakannya antara pendidik sama pemberi materi. Kalau pemberi materi mah gampang kan ya, pemberi materi. Kalau misalkan kita sebagai pendidik emang berat, tugas yang berat, tapi insya Allah manfaatnya juga besar. Langkah yang pertama dari sebagai pendidik, ini yang pertama adalah filsafat dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebagai guru dibalut sebagai petani, kadang juga kita dibalut sebagai pengukir kayu. Sebelum kita mengukir kayu, mau bikin ukiran kayu, kita harus tahu dulu kayunya bisa nggak diukir. Kalau bisa diukir, ya diukir. Kalau misalkan nggak bisa diukir, treatmentnya apa? Kalau misalkan bisa diukir, ukirannya seperti apa? Nah seperti itu mungkin guru. Seperti sekarang, kalau ada muridnya karakter seperti apa, treatmentnya seperti apa. Langkah yang berikutnya kita identifikasi muridnya, masalahnya seperti apa. Langkah yang berikutnya adalah kita bikin keyakinan kelas. Kalau misalkan ada masalah, kita bisa menggunakan restitusi, kita coba menerapkan restitusi. Dan kemudian dari sana baru kita bisa ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Insya Allah nanti ketika saya sudah pemahamannya sudah naik, saya pengen lagi sharing mengenai pembelajaran diferensiasi. Karena tugas saya, kewajiban saya, kewenangan saya, memang tadi yang pertama saya tanggung jawaban sebagai staf kurikulum bagian pengembangan SDM. Sungguh sangat ketika saya sendiri tidak berkembang. Dan saya kalau misalkan saya berkembang, saya ingin berkembangnya bareng-bareng. Karena kalau misalkan ingin sukses nggak bisa sendiri. Terus yang kedua, memang saya punya tanggung jawab untuk sharing dengan rekan-rekan guru yang lain, tapi sharingnya tidak bisa langsung ke semua, hanya sebagian itu. Nah, yang berikutnya saya ingin kedepannya kita menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah, kita mulai dari disiplin positifnya di masing-masing kelas, yang diwali kelasi, insya Allah bisa. Tapi dari disiplin itu bukan berhubungan dengan pelanggaran aturan, tapi disiplin itu belajar. Mungkin itu ibu-ibu dari diseminasi yang sekarang. Terima kasih atas aktifannya selama diseminasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tindakan yang salah selama penyampaian. Kita bareng-bareng sukses mendidik murid
karena itu tugas utama kita mendidik murid, dan saya yakin bahwa ibu yang ada di sini punya potensi yang besar, tinggal yang asal dikit-dikit lagi pasti bisa. Kita bareng-bareng dan juga masih memperbaiki diri. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum diseminasi ini berakhir, kita berdoa mudah-mudahan pertemuan ini jadi pertemuan yang diberkati oleh Allah. Dan jadi ada dampaknya ke depannya. Oke, berdoa Oke, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Kita bersama-sama bergerak, bersama-sama tergerak, dan bersama-sama menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Dek. Terima kasih. PPT-nya kan hilang. PPT-nya.